Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita diperjumpakan di awal minggu dalam memulai berbagai kegiatan kita dalam satu minggu ke depan di Senin 6 Desember 2021. Kita bersyukur kita boleh dipimpin oleh Tuhan untuk bersama-sama dalam persekutuan kita lewat saat teduh pagi pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama dalam kita merenungkan dalam saat teduh dengan tema mengatasi stres, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di surga, kami diberikan waktu yang luar biasa, waktu-waktu teduh untuk kami boleh bersama-sama dalam kami melalui hari-hari kami ya Tuhan. Kami akan berada di seputar firman-Mu. Berkati kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita dari Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Wall Street. Dalam jurnalnya dia menulis tentang stres itu membunuh begitu banyak orang dan bahkan lebih daripada sebuah kebiasaan orang ketika mereka minum minuman keras atau orang yang tidak berolahraga. Jadi betapa stres itu membuat orang kemudian kehilangan berbagai-bagai hal, termasuk bisa jadi nyawanya. Stres juga merusak bagian otak yang berhubungan dengan ingatan dan cara belajar. Salah satu penelitian di University of London memperlihatkan bahwa stres dari mental kronis lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung daripada kolesterol dan tekanan darah tinggi. Stres ini ibaratnya dengan sebuah masalah keuangan, hubungan sosial, perekonomian, pekerjaan, pariwisata, traumatis atau hal-hal yang kecil. Bahkan di rumah ketika begitu banyak tumpukan cucian, atau mengantar anak ke sekolah dalam kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler. Karenanya selama masa hidup di dunia ini kita terus bersinggungan dengan kehidupan-kehidupan yang bisa menimbulkan stres bagi kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang kita harus lakukan pada saat ini? Apa yang kita harus lakukan pada hari ini? Nas kita pada saat ini menyebutkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Sekali lagi, kepercayaan dengan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Menurut Dan Colbert, kata damai sejahtera dalam ayat ini dapat dibandingkan dengan damai sejahtera Yesus yang saat tertidur di atas perahu yang dihantam taufan ketika kita membaca dalam Lukas pasal 8. Karena lelapnya dia tak terusik oleh badai itu dan terpaksa harus dibangunkan. Jadi damai sejahtera itu yang boleh dirasakan adalah sebuah ketenangan dalam kondisi amukan, dalam kondisi yang tidak stabil. Dia tetap merasa tenang. Dan seperti itulah damai sejahtera yang digambarkan dalam bacaan kita ini, yang juga dikuatkan oleh Colbert. Ketika kita melihat juga sang sumber damai sejahtera yaitu Yesus, dia menyediakan damai sejahtera yang sama bagi kita. Kita memperolehnya dengan memusatkan perhatian pada janji Allah dalam firman-Nya dan mempercayainya. Ketika kita menghadapi stres, kita dapat berseru kepadanya menyerahkan segala kekhawatiran kita
dan mempercayainya bahwa Dia mampu mengangkat kita. Kristus mampu bersama-sama dengan kita bahkan memelihara hidup kita. Sehingga beban kehidupan yang bisa saja membuat kita stres, boleh kita angkat bersama dengan Kristus. Sehingga damai sejahtera Kristus itu boleh kita rasakan secara bersama-sama. Untuk itulah saudara-saudara, mari kita berpengharapan di dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan, sehingga beban kehidupan yang berpotensi untuk membuat kita bisa stres, itu boleh dilepaskan oleh Tuhan, karena kita boleh menerima damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di sorga, kami belajar dari firman-Mu. Bagaimana Tuhan menyiapkan damai sejahtera bagi kami sehingga tekanan-tekanan kehidupan yang bisa akan sampai kepada kehidupan kami boleh dimampukan untuk boleh menanggung semuanya itu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman ini. Dan hari ini kami akan lalui, dan terlebih khusus pekan ke depan, 1 minggu ke depan. Mampukan kami Tuhan dalam berbagai tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.